Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang matriks. Ya, yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah suatu kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dan diapit oleh tanda kurung. Contohnya sudah ada di situ. Ada di dalam kurung angka 6, 4, 2, 1, 5, 7, 7, 8, 0. Di situ ada yang ke samping adalah baris, yang ke bawah adalah kolom. Jadi ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Ada 3 baris, kemudian kolomnya ada kolom ke-1, 6, 1, 7, kolom kedua 4, 5, 8, dan kolom ketiga adalah 2, 7, 0. Di situ ada 3 kolom. Yang kedua, notasi dan elemen matriks. Matriks dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar, dan elemen-elemen matriks disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi, elemen matriks yang dalam tanda kurung itu boleh berupa angka atau huruf. Contohnya, yang A itu adalah notasi matriks, kemudian yang di dalam kurung ada angka-angka 6, 4, 2, 1, 5, 7, 7, 8, 0. Itu adalah elemen-elemen matriks. Jadi elemen matriks itu yang ada di dalam kurung. Yang kedua, kemudian untuk contoh kedua, di situ di dalam kurungnya ada berapa angka yang sudah Ibu contohkan di awal. Ada baris 1, 2, 3, dan kolomnya juga ada kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ke-3. Nah, itu elemen matriknya, elemennya itu disebut jika angka 6 itu terletak di baris ke-1, kolom ke-1. Maka angka 6 itu disebut elemen dari A11. Kenapa disebut A11? Karena A itu menyebutkan elemen. Jadi elemen baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian angka 8. Angka 8 terletak di baris ke-3, kolom ke-2. Maka angka 8 itu disebut elemen dari A32. Jadi angka 8 itu adalah elemen baris ketiga, kolom kedua. Maka disebut dengan A32. Kemudian yang ketiga adalah ordo matriks. Ordo matriks adalah banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Jadi misalkan, misal M adalah jumlah barisnya dan N adalah jumlah kolom, maka ordo matriks tersebut adalah M kali N. Nah, contoh ada matriks A 6, 4, 2, 1, 5, 7, 7, 8, 0. Nah, berarti matriks A ini kita lihat ia memiliki berapa baris, berapa kolom. Setelah kita lihat matriks A ini dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Maka ordo matriks A adalah 3 kali 3. Karena dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, penulisan ordo matriks A adalah A 3 kali 3. Yang keempat adalah macam-macam matriks. Jadi matriks itu ada beberapa macam. Yang pertama ada matriks baris,
Matrik baris berarti dia hanya memiliki satu buah baris. Jadi satu baris saja. Itu ada contohnya. Kemudian yang kedua adalah matrik kolom. Matrik kolom berarti dia hanya memiliki satu kolom saja. Hanya memiliki satu kolom saja. Kemudian yang ketiga adalah matrik persegi. Matrik persegi ini jumlah baris dan kolomnya sama. Jika dia barisnya ada dua baris, maka kolomnya juga harus ada dua. Ya, yang keempat matriks 0. Matriks 0 itu matrik yang elemen-elemennya adalah 0. Jadi jumlah baris dan kolomnya terserah, tapi di dalam elemennya, di dalam kurung itu elemennya semuanya adalah 0. Kemudian contoh yang kelima, adalah matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks persegi. Jadi matriks persegi itu jumlah baris dan kolomnya adalah sama. Tapi di sini matrik diagonal adalah matrik persegi yang semua elemennya adalah 0 kecuali elemen diagonal utama. Di situ di contohnya ada matrik A. Nah, di situ ada 0. Ada 0, kemudian diagonal utamanya ya ada tanda panahnya itu bukan 0. Ya. Kemudian yang keenam adalah matrik identitas. Kalau matrik identitas itu adalah matrik yang semua elemennya juga 0, tapi elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Jadi angkanya 1, 1, 1. Yang lainnya adalah 0. Yang kelima adalah transpos matrik. Transpos matrik disimbolkan dengan A pangkat T. Matriks transpos A pangkat T adalah sebuah matriks yang dapat diperoleh dengan cara mengubah elemen pada baris menjadi elemen pada kolom. Contoh A, itu ada matrik A sama dengan di contoh itu, baris yang pertama adalah 2, 1, baris yang kedua 4, 3, baris ketiga adalah 6, 5. Kemudian kolom yang pertama adalah 2, 4, 6, kolom kedua adalah 1, 3, 5. Jadi di situ sudah dikasih tanda yang kolom itu ada 2, 4, 6, yang baris 2 dan 1. Nah, transposnya itu menjadi kalau dia matrik simbolnya adalah A, dia menjadi A pangkat T. Kalau simbolnya adalah misalkan M, maka dia menjadi M pangkat T. Nah, di situ bisa dilihat dia kolomnya yang semulanya kolomnya 2, 4, 6 itu menjadi baris, menjadi ke samping. 2, 4, 6-nya menjadi ke samping. Nah, 2 dan 1-nya dia menjadi kolom. Nah, di sini ciri dari transpos, yaitu transpos itu mengubah baris menjadi kolom. Lanjut, yang keenam adalah kesamaan matrik. Jadi namanya kesamaan matrik, di sini pasti ada 2 buah matriks. Jadi 2 buah matriks dikatakan sama jika, jadi ada syaratnya, jika satu memiliki ordo yang sama. Jadi ordonya sama, baris dan kolomnya sama. Kalau dia memiliki 2 baris, berarti kolomnya juga wajib 2 baris. Itu namanya ordo yang sama. Yang kedua adalah komponen elemen yang seletak juga sama.
Jadi angka-angka yang seletak itu sama. Misalkan A11 yang di matrik A, kemudian yang matrik B-nya A11. Jadi A11 misalkan angka 2 di situ, maka A11 di matrik B juga 2. Jadi wajib sama. Namanya kesamaan dua matrik itu wajib sama. Nah, untuk contoh yang kedua itu yang di bawahnya, itu ada matrik A, B, C, D sama dengan matrik 5, 4, 1, 3. Nah, kita lihat letaknya. Yang A letaknya itu sama dengan angka berapa? Angka 5. Berarti A itu sama dengan 5. Kemudian B itu sama dengan 4. Yang C sama dengan 1. D sama dengan 3. Contoh yang ketiga yang selanjutnya, tentukan nilai A dan B dari kesamaan dua matriks di bawah ini. Jadi ada dua matriks. Yang pertama, A plus B, 4, 1, dan B. Kemudian sama dengan 5, 4, 1, 3. Kita lihat letaknya A plus B itu sama dengan berapa yang letaknya sama? A plus B sama dengan 5. 4-nya sama dengan 4. 1 sama dengan 1. Nah, yang B ini sama dengan 3. Berapa nilai A dan B? B-nya sudah diketahui, berarti B sama dengan 3. Kemudian A plus B, A ditambah B itu sama dengan 5. Nah, B-nya tadi adalah 3. Kita substitusikan, kita ganti B-nya dengan 3. Menjadi A plus 3, A tambah 3 sama dengan 5. Kemudian A sama dengan 5, yang plus 3 itu pindah ruas ke kanan, dia menjadi negatif. Jadi 5 dikurangi 3, A sama dengan 2. Jadi nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jika A-nya 2 dan B-nya 3, kita masukkan di A tambah B. A-nya tadi 2, B-nya 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 5 sama dia dengan matrik yang kedua, yaitu di pojok situ yang hijau itu sama dengan 5. Oke, semuanya apakah sudah paham? Jika ingin lebih paham lagi, silakan kerjakan soal latihan untuk mengasah ilmu kita. Oke, sampai di sini materi matriks hari ini. Kita lanjutkan materi matriks selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.